Nama yang disebut sebagai calon pengganti Ahmad Yani pada umumnya diketahui tidak punya kedekatan dengan Ahmad Yani secara pribadi. Untuk tidak secara terbuka menyebutnya sebagai rival Ahmad Yani selama beberapa tahun terakhir. Mayor Jenderal Soeharto misalnya tak punya faktor kedekatan subjektif dengan Ahmad Yani, kecuali kedekatan objektif yang semata-mata dalam kerangka masalah kedinasan. Bahkan di antara kedua jenderal itu ada ganjalan yang berasal dari masa lampau. Tatkala menjabat sebagai Panglima Divisi Diponegoro, Soeharto terlibat kasus yang dinilai sebagai penyimpangan, yaitu barter gula dengan beras ke Singapura yang dilakukan bersama pengusaha Lim Soe Leong dan Bob Hasan. Dalam pembelaan dirinya, Soeharto menyebutkan dana hasil barter adalah untuk membiayai beberapa kebutuhan Kodam, antara lain untuk kesejahteraan prajurit. Tetapi laporan dari beberapa perwira bawahannya menyatakan tidak demikian. Ahmad Yani yang waktu itu menjadi salah satu asisten Kasat amat marah dan mengusulkan kepada Kasat Nasution agar Soeharto dipecat. Bahkan Ahmad Yani digambarkan sempat melakukan sentuhan fisik. Pemecatan pun diurung, padahal naskah surat keputusan itu yang diajukan oleh Kasat Nasution sudah ada di meja Presiden Soekarno. Karena wakil Kasat Majen Gatot Subroto maju membela Soeharto dan menyatakan Soeharto masih bisa dibina. Nyonya Siti Soehartina pun dikabarkan ikut berjuang menemui Gatot Subroto memohon bantuan untuk menyelamatkan karir suaminya dan berhasil. Soeharto hanya harus melepaskan jabatannya sebagai Panglima Diponegoro dan masuk pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau SSKAD di Bandung yang kala itu dipimpin oleh Brigjen Soeharto. Pranoto dan Mursyid yang juga disebutkan namanya untuk posisi Panglima AD jelas ada pada posisi dan aspirasi politik yang berseberangan dengan Ahmad Yani. Sedangkan menyangkut Ibrahim Aji, situasinya tak terlepas dari rivalitas yang cukup kuat di antara tiga divisi terkemuka di Pulau Jawa, bahkan di seluruh Indonesia, yakni Siliwangi, Diponegoro, dan Brawijaya. Meskipun umumnya berlangsung di bawah permukaan, tapi pada tahun 1963 sampai 1964 sampai pertengahan 1965, Siliwangi sedang berada di atas angin karena keberhasilannya dalam mengakhiri pemberontakan DITII berturut-turut di Jawa Barat dan kemudian Sulawesi Selatan.